Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kali ini saya berada di kebun tumpang sari ya, teman-teman. Jadi tumpang sari, kopi arabica dan labu siam, teman-teman. Nih, labu siamnya sudah besar-besar. Ini labu siamnya sudah berat ya, teman-teman. Harus diganjal lagi pakai bambu ya, supaya nggak turun ke bawah ya, teman-teman. Karena ini labu siamnya berat-berat, teman-teman. Jadi turun ke bawah. Jadi banyak cara ya, teman-teman. Kopi arabica itu butuh naungan ya, teman-teman. Nah, saya memakai naungannya pakai labu siam, teman-teman, agar dapat hasil dari labu siam, teman-teman. Dari labu siamnya punya hasil, dari kopinya juga hasil. Nah, itu tergantung dari perawatannya, teman-teman. Dari perawatannya, kalau tidak dirawat, kopi arabica dan labu siam akan tidak berbuah, teman-teman. Nah, ini menuju proses percabangannya, teman-teman. Ini sudah beberapa kali dipanen. Sengaja saya manfaatkan lahan kopi ini percobaan ya, teman-teman, antara kopi arabica dan labu siam. Tergantung kita ya, teman-teman, mau tumpang sari sama jeruk, mau tumpang sari sama cabai, sama apapun juga bisa ya, teman-teman. Yang penting dapat hasilnya, teman-teman. Dari tumpang sari, keduanya bisa memberikan hasil. Supaya dapat hasil, kita harus selalu merawatnya, teman-teman. Jadi kopi arabicanya dirawat, labu siamnya juga dirawat agar tidak rimbun, teman-teman. Nah, ketika pembungaan kopi arabica, ketika menuju pembungaan, labu siamnya tidak boleh rimbun, teman-teman. Harus terawat. Minimal cahayanya 50% masuk ke kopi arabicanya, teman-teman. Nah, seperti ini. Ini bahan-bahannya sudah siap untuk tahun depannya. Ini sudah mulai merah-merah untuk dipanen. Banyak yang bilang tumpang sari sama labu siam itu tidak akan berbunga, tidak akan berbuah kopinya, teman-teman. Nah, itu tergantung kita cara merawatnya. Kalau tidak dirawat, tidak dipersiapkan bahan-bahannya, atau labu siamnya tidak di stek, tidak diberikan cahaya untuk ke dalam, itu tidak akan menjadi bunga, teman-teman, akan lambat. Nah, untuk solusinya kita cukup merawatnya seperti ini, teman-teman. Nah,
supaya cahayanya masuk ke dalam. Nah, kopinya sudah banyak yang hijau-hijau, teman-teman. Ini sudah di pemangkasan bentuk ya, teman-teman, 1 meter lebih. Jadi antara kopi Arabica dan labu siam itu harus ada jarak, teman-teman. Jadi harus ada jarak, tidak boleh rapat seperti ini ya, teman-teman, karena ini berat. Akhirnya kesini harusnya pakai bambu lagi. Harus ada jarak ya, teman-teman, antara labu siam dan kopi Arabica, tidak boleh rapat. Itu solusi untuk tumpang sari labu siamnya, teman-teman. Nah, labu siam kalau di waktu murah itu kan tidak laku ya, teman-teman. Kadang banyak murahnya. Nah, itu harus selalu dikurangi dahan-dahannya, daun-daunnya, teman-teman, supaya pembungaannya lancar untuk labu siam. Untuk kopi Arabica, teman-teman. Nah, ini terlalu berat ya, teman-teman. Jadi langsung ke bawah labu siamnya, karena ini labunya labu besar, labu jumbo ya, teman-teman. Beda sama labu acar yang kecil-kecil. Nah, yang kedua adalah memakai kawat ya, teman-teman, supaya kalau memakai bambu, para labu siamnya akan rapat ya, teman-teman. Untuk memberikan cahaya pada kopi Arabica ini harus pakai kawat, teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi kelihatannya banyak cahaya yang ke dalam. Itu diperkirakan harus 50% ke bawah ya, teman-teman. Jadi manfaat tumpang sari ini untuk menambah penghasilan ya, teman-teman. Untuk menambah penghasilan kita supaya tidak bergantung sama kopi Arabica terus, teman-teman. Nah, ini sudah beberapa kali kita panen ya. Ini terlalu berat ya, teman-teman. Labu siamnya ke bawah. Jadi saling melengkapi ya, teman-teman. Jadi kesimpulannya saling melengkapi ya, teman-teman. Jadi labu siam itu tidak boleh tanahnya dibersihkan, teman-teman. Jadi butuh rumput-rumput yang hijau-hijau ini supaya labu siamnya tidak banyak yang busuk ya, teman-teman. Nah, ini. Nah, saya untuk membutuhkan labu siam kebutuhan agar supaya tidak ada rumput, jadi menggantinya saya pakai kopi Arabica ya di bawahnya. Jadi saling melengkapi, teman-teman. Jadi tidak terjadi pembusukan ya pada labu siamnya. Dan kopi Arabica juga, teman-teman ya. Jadi untuk menjaga kualitasnya seperti ini, daunnya sehat, tidak ada hama. Nah, ini bisa dilihat, teman-teman, kopi Arabicanya sangat sehat semuanya, tidak ada yang terkena hama. Saya juga tidak memakai pupuk kimia, teman-teman. Saya memberlakukan kopi Arabica ini dan labu siam
beradaptasi dengan pupuk organik ya teman-teman. Jadi kopi Arabica itu butuh naungan ya teman-teman, pelindung, pohon pelindung. Jadi kebanyakan yang fokus sama nanam kopi itu ditanam lantoro ya teman-teman. Kalau di tempat saya namanya selong. Nah, saya memakai naungannya labu siam teman-teman. Jadi berusaha saya juga supaya cahayanya bisa tembus ke dalam. Jadi kedua hasil tanaman ini bisa menghasilkan teman-teman. Nah, ini kopi juga sehat teman-teman. Jadi tidak banyak penyakit ya teman-teman. Ini sehat kopi arabicanya karena ada pelindungnya. Nah, seperti ini teman-teman, pelindungnya labu siam. Jadi banyak cara juga ya, mau sama pohon jeruk, mau sama apapun, asalkan kopi arabica itu terjaga ya, terawat. Nah, itu ke situ sudah dibersihkan teman-teman, daun-daunnya. Oke, segitu saja teman-teman ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya teman-teman, agar channel ini bisa berkembang dan bermanfaat bagi petani-petani kita di seluruh Indonesia ya teman-teman. Jadi manfaatkanlah lahan untuk produksi yang bagus ke depannya teman-teman. Kopi dan labu siam saling melengkapi ya teman-teman. Jadi atas bawah terjaga, kopinya juga berkualitas, labunya siam juga berkualitas teman-teman, terawat.